Susah banget ketemuin adik-adikku sama orang tuaku. Susah banget. Belum ada cewek manapun yang berhasil. Belum ada. Kita punya masalah penyikapan kita gak dewasa. Kita bisa kapan aja bisa cerai gitu. Bisa kalau kita nikah nih tiba-tiba cerai kan aku gak mau. Aku gak mau nikah untuk cerai aku bilang. Tapi lagu yang baru suka? Suka. Bagus ya lagu yang baru ya. Sebenarnya lagunya ini katanya ada perubahan juga. Aduh Jess, aku tuh seneng banget deh, hari ini aku tuh mau ketemu sama abang. Nah terus habis itu katanya abang tuh mau podcast sama bunda. Kira-kira mereka gosipin aku gak ya? Atau ngomongin aku apa ya? Aku takut ditanya-tanya. Pasti bunda kan kepo dikit gitu. Ya nggak apa-apa kak. Oh iya kak, tadi kak kan pakai ini. Oh iya, ini nih Jess, gak boleh ketinggalan. Nah, untuk jaga kulit agar tetap lembab dan terhindar dari kulit kering, aku pakai Nature Pink Revitalizing Hand and Body Lotion. Kandungan pink pomelo extract yang bisa membuat kulit cerah merata, vitamin E dalam bentuk e-beads-nya efektif melembabkan hingga 8 jam dan tabir surya yang bisa melindungi kulit dari sinar matahari. Kan kita sering aktivitas outdoor, jadi kulit tetap lembab dan terlindungi. Nih walaupun sering cuci tangan kayak gini, tapi ini juga tetap melembabkan Jess. Makanya harus pakai ini nih. Face mist ini mengandung vitamin E, aloe vera, dan ekstrak bunga peach. Selain melembabkan, menyegarkan, juga melindungi dari sinar matahari, anti-foto polu-aging yang melindungi kulit dari tanda penuaan akibat radikal bebas, polusi, dan sinar matahari. Nih Jas, aku pakein kamu juga nih biar segar. Oke kak. Tuh, segar banget kan? Hai guys, welcome back to The Herman Channel. Hari ini podcast aku ada Atta Halilintar. Halo. Tahu Gokil guys, aku kesini udah berapa kali loh. Tapi keren gak? Bunda Apa? sekarang semenjak gara-gara sebenarnya Raffi sama Atta adalah dua orang yang buat Bunda jadi giat bikin YouTube. Wah gokil guys. Bener, dulu tuh males banget pokoknya kayak inget gak kamu pertama ke rumah kamu belum sama Pok Nur belum. Oh belum bener. Kita sampai pagi habis syuting. Sampai jam 5 pagi ya bun. Sampai jam 5 pagi kita Iya, bener. sharing masalah YouTube. Bener. Nah itu Waktu itu belum aktif ya bunda ya? belum banget, belum aktif. Sekarang udah Hermansyah boom. Enggak juga lah. By the way ini enak banget bun, Lumiere parah ini. Lumiere mantep banget. Ini juga udah disiapin buat Bunda tuh ya kan. Aduh emang Lumiere nih the best banget nih. Ntar lagi banyak ini juga banyak brand di sini. Oh banyak sampai sini ya kalau bisa. Apa kabar? Baik bun, alhamdulillah. Aku juga mau dong bun disemprot-semprot tadi. Aduh bener-bener. Bunda belum pernah loh dikirim. Tapi aku tuh bener-bener kecewa. Apa bun? Semua Kecewa orang apa di lagi? story teman-teman artis tuh dikirimin cemilan kamu. Oh. Hanya Bunda doang yang gak pernah dikirimin. Aku tuh nggak enak nanti kesannya kayak minta-minta tolong apa gitu loh. Aku tuh nggak enakan. Oh masih gak enakan. Aku tuh orang yang paling gak enakan apalagi kalau sama orang deket bun. Iya, Kan bunda kan iya. deket calon ibu aku juga. Ya, Jadi tapi Bunda juga gitu loh. Misalnya nih, iya. kadang misalnya kalau kamu orang yang kita nggak deket tuh enak kan? Enak, kayak tolongin dong ini. Tapi kalau kita bukan karena kita deket jadi kayak aduh nanti Iya nanti dikira apa. Iya. Oh kita berarti sama bun. Tanya kakak suka gini, Bun kirim aja ke Atta. Misalnya ada penjualan Bunda yang lagi agak drop gitu. Kak teman-teman kamu dong gini. Dia selalu kayak kirim aja ke Atta. Duh jangan Atta gitu. Aku juga sama kalau disuruh bun. Kan? Misalnya ini dong minta bunda. Gak enak gue mintanya gitu. Gak enak gitu. Jadi kesannya takutnya kan kalau hubungannya tuh biasanya kalau orang yang punya hubungannya tuh panjang, kayaknya jangan ada clash gitu. Jadi maunya kayak. Tapi mungkin kalau udah jadi keluarga bener sih udah gak ada malunya buat minta. Ya dong. Iya tetap ada gak enak loh bun. Walaupun ntar jadi keluarga pasti kan jaga-jaga. Oh nih mertua gimana. Kalau orang tua tuh gak gitu, gak gitu ke ya? anak. Oke. Iya. Tapi Udah siap. Besok aku kirimin semua produk aku. Dari pagi sampai pagi bunda pokoknya story aja kerjanya. Pak, tapi Bunda nih ya. Oke. Sebagai
orang tua gitu ya. Bingung loh ngeliat dulu Bunda tuh ngeliat kamu sama Aurel dan ngeliat kamu sama Aurel sekarang tuh kamu kayaknya jauh banget bedanya. Oh iya. Lihat kamu yang sekarang tuh Bunda kayak kok Atta tuh sweet banget ya ternyata orangnya bisa romantis. Dulu tuh kayak nyebelin gitu. Bunda aku dari dulu romantis, cuman mungkin caranya berbeda. Kenapa? Ini juga request dari orang nih nanya, kenapa beda? Karena kalau dulu mungkin aku lebih kayak basicnya masih Karena belum tahu mau serius apa enggak gitu. Maksudnya belum tahu kan? Karena masih bukan masih gengsiannya tinggi. Oh. Aku tuh jarang banget deketin cewek, jarang banget Bun. Aku tuh di hidup aku tuh kan, aku pernah ngomong di podcastnya dia tuh, hidupku tuh ambisinya tuh lebih ke kerja. Jadi kayak kalau disuruh deketin cewek atau apa tuh kayak urusan nggak yang utama gitu, nggak 3 besar di urusan hidupku gitu. Tapi kamu yang biasa dideketin sama cewek gitu. Ya gimana ya Bun? Nah, Bunda mau Iya itu kan namanya cowok. Ah. Karena gini Bun, aku dari dulu yakin kalau cowok itu ganteng tuh bukan dari muka, bukan dari ini, tapi bagaimana kamu bisa hidup yang hebat, hidup yang benar. Gimana karir kamu, gimana prestasi kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu hasilkan, itulah menurut aku takaran ganteng dari seorang laki-laki. Gimana kamu nanti bisa bertanggung jawab sama keluarga kamu, gimana kamu bisa membahagiakan keluarga kamu, itulah gantengnya seorang laki-laki. Makanya jadi dari dulu tuh prioritasku gak usah lah sosok mensolek diri kayak gimana biar dapat cewek atau apa, gak usah. Kamu jadi diri kamu, kerja yang apa yang kamu suka, pasti semua cewek akan suka sama kamu. apalagi kalau kita sukses. Amin. Ya Betul, itu tapi dia. kan enggak ya hati-hati juga dalam memilih pasangan. Betul Bun. Bener Itu kan? kalau itu bener banget. Iya Kalau kan? itu bener banget. Tapi Bunda mau tanya, kemarin itu kan Bunda di akhir Desember itu udah nganter Aurel ke Jakarta. Oke. Ya. Ibaratnya mau tahun baruan di Jakarta. Habis itu tiba-tiba minta balik lagi ke Bali. Oke. Langsung lah Bunda di DM di mana. Bunda tuh jarang baca-baca. Oke. Tapi kan informan Bunda yang namanya Vindika, itu kan Oh, tukang itu informan. Bukan, tuh dia megang Instagram. Oh, Dia tuh I yang megang see. Instagram, Dia yang baca-bacain bacain Instagram DM. orang. Jadi dia yang kayak Parah nih Vindika nih ngerusak rumah tangga saya ya. Oh, dia kayak, kan. Bun, ini banyak DM gini. Jadi kita baca-baca gitu. Tapi Bunda kan udah denger dari Aurel. Kalau dari sisi kamu sendiri, Oke. kalian kalau itu bukannya bukan lagi break apa putus apa nggak tahu lah. Oke. Tapi menurut kamu apa sih yang membuat kamu sama Aurel saat itu bisa kayak gitu? Di akhir November habis itu menuju ke Desember tuh kayak ya kadang mungkin kita susah memaafkan kesalahan seseorang misalnya gitu. Jadi menurut di hati kita kayaknya kalau soal ini aku nggak bisa ngalah nih karena menurutku ini terkait dengan prinsip nanti ke depannya lebih baik apa enggak. Nah jadi menurutku ya udahlah kita sama-sama belajar aja dulu ke depan. Kita ngerasa nggak di sebulan ini kita mau berubah nggak, mau jadi pribadi yang lebih baik nggak. Dan itu aku bukan nyalain dia doang, aku juga. Jadi aku mengkoreksi diri, apa sih aku yang harus diubah di diri aku, di Ya, hubunganku, introspeksi. Karena gini, ketika kita ngelihat orang misalnya salah, kita jangan ngelihat kesalahan dia aja. Kan kita kalau nunjuk itu 1 ke orang, 4-nya ke kita. Jadi ketika kita ngelihat orang itu salah, kita harus 4 kali lipat koreksi diri kita lebih banyak. Wah. Jadi kita koreksi diri kita. Jadi setiap kita ngelihat orang salah, koreksi diri kita. Jadi kita jangan mudah judge orang. Oh ini dia kok gini. Jadi kita cari kesalahan kita apa ya. Sampai orang itu bisa begini gitu. Sampai ya? orang itu bisa begini gitu. Karena no one perfect. Gak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti ngelakuin kesalahan. Semua orang pasti punya titik down. Semua orang pasti punya emosi. Semua orang pasti punya kebiasaan buruk. Tapi ada kebiasaan buruk yang bisa diubah. Ada kebiasaan buruk yang memang itu dari lahir. Jadi itu yang harus kita sama-sama kayak bicara gitu loh. 4 mata. Apa sih ini kita ke depannya mau kayak gimana. Kayak unek-unek kita berdua. Karena kalau nggak ngobrol langsung banyak orang yang akhirnya manas-manasin. Bener. Kalau aku Ya malah kan? menurutku kebanyakan hubungan aku tuh suka berantem gara-gara orang. Gara-gara DM orang. Gara-gara pandangan orang. Gara-gara gitu-gitu Padahal sih. yang tahu cuma kamu berdua. Padahal yang tahu cuman kita berdua. Makanya aku waktu itu bilang ya udah kita nggak usah terlalu dengerin orang ini. Kamu kalau bisa juga nggak usah baca-baca DM, nggak usah apa, ya udahlah. Karena hidup kita gitu loh. Kalau kita yakin ya udah kita yakin. Kalau enggak nih kita sama-sama enggak nih. Aku udah siap loh dengan segala resikonya nih aku bilang. Malah aku tuh sampai kalau aku lagi galau banget kan aku tuh dulu ya Bun. Aku tuh pernah kayak 2 bulan kayak keluar malam terus dulu kalau lagi galau banget.
Ini aku udah kemarin sempet siapin. Kayaknya aku 2 bulan, 3 bulan off YouTube. Aku luar negeri, aku off aja. Waktu kalian lagi. Waktu berantem tuh aku di bulan Januari ini planningku adalah aku luar negeri, Malaysia, Singapura, kemana gitu. Aku relax aja. Kayak healing. Karena menurutku kalau aku udah punya hubungan sama orang, udah serius, udah bawa hati, pasti panjang tuh. Rasa hatinya tuh kepikirannya tuh panjang. Dan aku tuh susah nyari orang langsung baru gitu loh. Kayak oh ini udah pernah suka sayang sama dia terus sayang lagi sama orang tuh gak bisa cepet. Udah mau ngurus-ngurus visa segala macam, entah ke Turki kemana yang buka negaranya. Yang kayak aku bisa relax sebulan, banyak ada mungkin sana ada masjid, ada apa. Jadi lihat laut, lihat pemandangan kayak gitu sih. Sama juga sama Aurel waktu itu. Ada rada juga gitu. Pokoknya Januari mau tanning, mau apa dulu gitu juga. Ah kalau itu aneh kalau itu tadi. Sama ya, cuma bedanya dia rada-rada juga. Pokoknya ya sudahlah begitulah. Itu hati sih Bun ya. Berarti kalau Bunda lihat cara ngomong kamu tadi, kamu berarti cinta sama Aurel ya? Ya Bun, kalau gak cinta gak nyampe sepanjang ini. Saya tuh kalau kenal sama... Aku dia ngomong jadi orang tua tuh terharu loh ngobrol sama kamu gini. Jadi gimana ya, orang yang paling kusayang kamu ngomong gini, aduh. Iya memang kalau gak sayang tuh aku gak se-care ini sama dia gitu. Kayak aku tuh setiap aspek yang dia jalanin aku diem-diem tuh aku ngikutin ini apa ya. Dan aku selalu advice gitu kayak kamu harus gini. Sampai kalau misalnya tadi kita jalan berdua. Di mobil tuh kita bilang kamu tuh kedepannya harus kayak gini. Apa yang harus kamu bikin, apa yang kamu harus gini gitu. Karena aku tuh punya adik cewek 5. Aku punya orang tua cewek juga. Jadi aku tuh dari dulu tuh kalau udah ada cewek yang aku sayang tuh bener-bener aku jaga gitu. Kayak dulu tuh misalnya adik aku diapa-apain orang, diganggu orang. Aku tuh orang pertama, even aku mau badannya kecil mau apa aku bisa kayak nyekek orang itu. Bisa kayak dendam. Protect banget gitu. Jadi kayak di hidup aku tuh kalau aku udah sayang sama orang, aku bener-bener sayang gitu. Bener-bener kayak pengen hidup dia lebih baik, pengen gini, pengen gitu. Walaupun kadang-kadang seperti itu tuh bikin kadang-kadang ada clash, ada apa gitu. Tapi yang buat kamu sayang banget sama Aurel tuh apa? Aduh, itu aku juga gak tahu. Aku setiap ditanya tuh bingung. Enggak mungkin, pasti ada jawabannya. Kalau baik relatif. Karena kadang cinta itu datang tanpa alasan. Waduh, judul lagu tuh bagus tuh, boleh ya, juga. Ya gak bisa, masa kamu kalau ketemu dia misalnya kayak, oh dia tuh soalnya apa begini, misalnya jago masak. Kalau jago masak, oke. Nasinya enak, nasi telur. Nasi telur doang. Iya sih nasi telur doang dia jago emang. masaknya. Tapi yang aku baru dicobain baru nasi telur. Padahal sama bolu gosong. Hah? Kok bolu gosong? Pernah aku diginiin bolu. Ata kan juga mulutnya makanannya nggak kaya akan makanan. Bener, aku tuh makanan itu doang. Enggak itu, tapi makanan harus Indonesia. Sunda, Padang, Jawa gitu Bun. Sedangkan dia makanannya macam-macam. Wah, sushi, steak, brokoli yang Tapi manusia itu semua kan berbeda. Benar. Jadi malah aku belajar makan sushi, aku jadi suka sushi gara-gara dia. Aku seumur hidup gak pernah suka sushi. Seumur hidup nyicipin 1 gigit aja gak mau. Sekarang aku makan sushi sampai segini gara-gara dia. Kayak Om Anang. Dijejelin terus. Dijejelin. Ya udah deh, lama enak. Keluar enaknya gitu. Itu salah satu mungkin yang bikin kamu suka sama dia tukang maksa. Harus gitu aja Pak, gini gitu. Emang kan. maksanya parah sih dia. Tapi kayak gitu kadang penasaran ya. Iya. Kalau aku tuh liatnya dulu gini. Aku tuh sama kalau cewek yang kayak dia pertama-tama bisa ngedeketin, bisa ini, bisa aku tuh langsung naruh respect. Karena menurutku itu susah lah buat seorang cewek. Dan aku ngelihat itu dia perhatian dari awal tanpa kita punya hubungan. Tanpa kadang-kadang kita ketemunya masih belum kayak sering. Tapi dia udah bisa perhatian kayak gitu. Aku tuh nggak terlalu suka cewek yang selalu jual mahal. Kan ada cowok tuh pengennya cewek yang jual mahal, yang hard to get, yang ini. Kalau aku enggak. Aku malah nganggapnya lebay banget sih lu. Lu kayak gimana? Kenapa sih maksudnya? Tapi kan pasti yang ngasih perhatian ke kamu pasti banyak. Iya, tapi walaupun banyak tapi kan aku tuh kayak bisa ngebaca ada ininya. Oh ini mau ada maunya. Iya gitu. Wah Bun, aku tuh dulu kalau waktu aku misalnya apa gitu, yang kadang-kadang yang aku balas cuman dia gitu, kayak banyak banget gitu kan. Teman-teman, cowok juga, bukan cewek-cewek semua. Iya Bun. Ya Bun, namanya aku kan dulu sempat banyak bergaul. Jadi karena aku bergaul, gaul sana gaul sini. Kan. Bun dulu tuh aku tuh semua pergaulan aku ikut, semua gaul, tapi aku nggak bisa masuk alkohol, nggak bisa masuk obat, nggak bisa masuk narkoba gitu-gitu, nggak. Itu alhamdulillahnya. Jadi aku bergaul kemana aja luas banget. Kayak aku tuh di situ nyari koneksi, kayak
aku sama ada kadang-kadang ada bisnis perhutanan, orang ngomong ada sawit, ada otomotif. Aku tuh bener-bener luas pergaulan. Jadi kayak kadang-kadang teman-teman yang aku suka gaulin tuh adalah umur-umur 50, 60, 40. Jadi aku kebanyakan temenan sama bapak-bapak, kokoh-kokoh. Yang tua-tua Karena gitu. banyak membuat kamu jadi lebih pintar. Iya, lebih pintar sama aku tuh lebih nyambung. Aku tuh kalau ngomong soal apa? Soal bisnis, soal kerjaan, even tuh bukan bisnisku. Aku suka ngomong. Bisa sampai berjam-jam. Kayak sama Bunda ngomong sampai jam 5 pagi atau awal-awal. Kita ngomongin apa? YouTube tuh kayak gini, kayak gitu. Sosial media, kerjaan. Itu pasti nyambung. Aku kayak kalau ngomong yang, kalau ketemu cuman ngomong ini yang standar-standar gitu kayak. Padahal itu kamu belum suka-sukaan itu. Belum. Sama sekali dia juga belum ada Hah? Udah dia. Wah, dari mana? Santai banget tuh. Dia tuh suka kepedean banget pun asli. Apa udah aku tuh ya ampun, aku tuh malah waktu itu suka sama kamunya awal-awalnya gara-gara Bunda tuh enak banget gitu, welcome keluarganya. Maksudnya Ya masa gak mungkin kamu suka gara-gara welcome keluarganya. Tapi jujur Bunda juga soalnya dia juga gitu, Bun. Iya Bunda juga kenapa maksudnya waktu awal kamu dekat suka karena keluarga kamu kayaknya juga kan harmonis banget. Benar. Apa? Oh ya itu poin awalnya itu dia tuh lebih kenal duluan sama adik-adikku daripada aku. Ya. Jadi itu tuh poin banget, aku pernah ngomong itu poin banget waktu dia bisa, karena nggak ada orang yang bisa deketin adik-adikku, itu udah paling susah. Ya. Hal tersusah di dunia bagi semua perempuan di Indonesia ada deketin adik-adikku dan keluargaku, itu susah banget, Bun. Karena dia Sumpah itu, kepalanya banyak banget di keluargaku tuh. Ada banyak orang, ada 10 saudara, mereka punya pandangan beda-beda. Ya. Even aku aja tuh waktu mimpin adik-adikku tuh clash-nya tuh bener-bener bukan clash lagi, clash of royal tau gak Bun? Rame banget. Udah kayak berdebatnya tuh ya Allah capek Tapi banget. kayaknya perempuan-perempuan adem-adem semua deh. Ya adem kan memang adem. Cuman maksudnya kalau dari ada keputusan ini tuh pasti ribet. Aku tuh berantem mulu Bun. Ya namanya 11 orang. Iya sih. Ini berempat aja juga. Makanya Ini susah banget. lagi Susah banget ketemuin adik-adikku sama orang tuaku. Susah banget. Belum ada cewek manapun yang berhasil. Belum ada Bun. Dan itu adalah PR tersusah. Dan aku tuh itu ada PR tersusah. Bukan hanya buat calon istriku, tapi buat aku juga. Buat aku pribadi. Karena aku dari dulu nge-recommend siapa aja tuh masih susah. Karena memang di hubungannya kalian ini kan kalian merasa kalian kalau menurut Bunda kalian sama-sama baik, sama-sama pekerja keras, sama-sama tidak punya niat yang aneh-aneh. Tapi terkadang banyak orang yang bisa aja nanti jadi membuat Bener. situasi jadi nggak bagus, Bener. memanas-manasin. Kadang juga bisa memfitnah supaya kalian Itu bener. kalian kenapa-napa gitu kan. Kayak waktu kamu pisah aja waktu kemarin sebulan gitu. Yang mungkin pasti ke kamu ngomongnya wah Aurel di Bali begini. Iya pasti banyak banget Ya, Bun. yang ke kita wah Atta ketemu sama siapa, ketemu sama ini, ketemu sama itu ya banyak juga. Bener. Kan akhirnya Dan sengaja dia orang. Even kayak misalnya nih aku ada foto nih video nih di TikTok. Kan video sama dia kan banyak. Cuman satu aja yang di delete. Misalnya oh nih kayaknya video ini kayaknya kurang baik deh, aku delete. Itu tuh langsung dramanya banyak banget kayak, nah udah mulai gak menghargai kan, mau dilihat satu-satu kan. Itu keluar fakta-faktanya dia semua kejelekan. Ih, gue bilang lu sotoy banget ya gitu. Bacanya tuh aku emosi gitu. Apaan sih? Gimana kalau kayak gini nyampe ke orang tua saya, ke adik-adik saya, ke keluarga saya. Gimana rasanya nih kalian ngomongin kejelekan-kejelekan orang kayak gini gitu. Itu aku, wah makanya aku selalu sampai sekarang selalu kayak ngerasa. Kemarin aku sempat bikin lagu Bun. Lagu ini gak aku keluarin. Malah aku keluarinnya Aku Miss You. Kenapa? Karena lagu ini padahal tuh aku misi harusnya duet sama Aurel ya. harusnya duet. Tapi kata Aurel nanti aja. Aku udah tanya dia. Kamu jadi gak nih? Kata dia gak usah nanti dulu. Ya udah aku bilang gak apa-apa. Jadi mau keluarin sendiri-sendiri dulu. Nah aku tuh udah bikin lagu ini tuh. Liriknya tuh adalah banyak hubungan orang. Katanya liriknya tuh lucu banget. Aku tulisnya tuh kayak pokoknya karena semua perbuatan kamu atau kalian merusak mimpi terindahku gitu-gitu. Bagus loh. Kayak liriknya tuh udah, aku tuh kayak hubunganku ini bisa kayak gini rusak gara-gara orang-orang ini gitu. Sampai aku bikin lagu, itu lagunya tuh udah jadi. Tapi karena kita baikan aku masih belum mau ngeluarin lagu itu. Tapi lagu itu tuh bener-bener dari hati aku banget. Aku tuh bikinnya sampai emosi, sampai aku rapnya itu kayak marah-marah. Ada rapnya Bun. Itu tentang itu. Karena aku tuh kesel banget. Ini kamu bisa ngerusak keluarga saya, bisa ngerusak ini segala macam gara-gara cuman kamu
kirim-kirim berita buruk, fitnah apalah Loh, gitu. makanya yang kirim berita, makanya yang mungkin di keluarga kamu ngirim berita jelek Aurel, di kita ngirim berita jelek kamu macam-macam. Makanya itu orang, ya itulah ya orang ya. Iya, itulah. Yang kadang kita nggak tahu Ada aja yang iri, mana yang bener fans, mana yang bener. fans tapi Tapi bermuka dua. ya kita. Ada kesannya kayak Bella tapi kok buang bongkar-bongkar aib Ya, gitu kan. ya, Ngeri ya. juga sih Ya sekarang. ini dunia media sosial. Dunia Kalau media Bunda sosial. zaman dulu aja sama Pipi udah kayak begitu, apalagi zaman kalian sekarang kan. Terus udah baikan nih, tiba-tiba kenapa memutuskan tiba-tiba gitu untuk udah deh kita harus cepet nikah gitu. Karena menurutku setannya akan banyak ya. Setannya tuh maksud aku gini, kalau aku tuh udah pengen nikah kan dari tahun lalu sebenarnya Bun. Kayaknya kalau aku menunggu ini, menunggu itu segala macam, aku Nunggu pandemi gitu ya. nunggu pandemi, nunggu lockdown ini tuh kayaknya nggak akan terjadi deh. Ya. Aku tuh udah punya harapan kayaknya Januari ini kita setelah vaksin udah oke-oke aja semua. Padahal kan semua nggak Nggak menentu. everything, nggak ada yang bisa menentukan dan bisa tahu kapan kita kembali normal gitu. Memang kayaknya susah. Jadi kalau menurut aku sekarang kita bukan di keadaan pernikahan kayak zaman dulu ya Bun ya, yang kayak mungkin sebelum corona kayak Pengennya pesta. kita bisa pesta, bisa persiapannya panjang. Ini sekarang nggak bisa. Sekarang orang nikah aja tanggal segini udah nikah habis itu beres. Ya. Nggak ada persiapan ini halal. itu. Ya udah halal gitu. Yang penting kalau menurutku terlalu lama juga nggak bagus ya menurut aku, karena aku tuh memang dari dulu nggak pernah diajarin pacaran sama orang tua. Pasti orang tua aku juga walaupun kita udah tunangan tapi kan hitungannya bukan nikah gitu. Jadi masih menurutku aku bisa mengecewakan mereka juga. Jadi ya serba salah lah, aku juga serba salah. Aku mau nikah dari tahun lalu serba salah. Tahun ini juga kalau diundur salah, dicepetin bisa salah juga. Jadi sekarang daripada semua yang serba salah ini, kalau di hati aku udah anggap itu keputusan yang baik, udah jalan aja. Ya istihoroh, sholat. sholat, Kan minta benar. kepada Allah dibukakan jalannya. Bener. Terus kamu yakin Aurel untuk menjadi istri? Gimana ya Bun ya? Ya yakin lah. Kalau ditanya gitu ya yakin, udah pasti yakin, karena kan aku udah ngomong sama Bunda juga sama Pipi. Kalau aku nggak berani ngomong gitu berarti aku belum yakin. Nah, kalau bagi Bunda, bukan karena anak Bunda ya, dia insya Allah bisa menjadi istri yang baik. Mungkin akan terlihat di sebagian orang masih banyak kekurangan dari hal-hal yang kasat mata gitu. Tapi secara hati, secara sikap, bukan karena ini anak ya, tapi nggak semua perempuan bisa jadi kayak dia gitu. Kalau menurut Bunda, tapi memang banyak kekurangan-kekurangan yang kadang masih banyak orang yang belum bisa terima hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi untuk seorang kamu bisa yakin, berarti kamu berpikir yang sama seperti Bunda. Karena aku lebih nerima apapun lah dianya gitu. Jadi kalau ada buruknya nanti kita coba ubah bareng-bareng. Ya. Kalau ada yang nggak cocok ya di situ sih penyatuan pemikiran. Kayak mungkin adanya waktu senggang kita sebelum Januari kemarin tuh kan kayak pembelajaran lah. Apa Saling yang harus mikir. saling mikir. Kayak waktu kita ketemu ya ada prinsip hidup yang menurutku ini harus begini ya. Di tahun lalu kamu udah yakin banget juga karena banyak masukan, kamu jadi ragu. Pasti kan karena kamu masih muda dan lain-lain. Sekarang tuh kamu Bunda lihat kayaknya yakin, siap, mau cepet harus udah siap gitu. Kenapa sih? Sebenarnya bukan banyak masukan Ya juga namanya sih. nanya-nanya kan pasti dulu siap Bunda mau kawin juga pasti nanya-nanya orang dulu. Duh gue mau kawin nih. Gimana ya? Kan pasti kita apa ya? Enggak sih, aku dulu bukan karena nanya orang. Tapi karena memang di kita berduanya sih kadang-kadang hal-hal yang kayak Masih suka hal-hal kecil mah jadi masalah gitu ya. wah masih banyak masalah-masalah kecil tapi kayaknya besar banget yang menurutku itu harus dirubah karena aku bilang gini, kalau misalnya kita punya masalah penyikapan kita nggak dewasa, kita bisa kapan aja bisa cerai gitu. Bisa kalau kita nikah nih tiba-tiba cerai kan aku nggak mau nikah untuk cerai, aku bilang. Ya, nikah sekali seumur hidup. Iya, aku mau nikah sekali seumur hidup. Jadi kita pastikan diri kita tuh punya prinsip-prinsip yang kita udah dewasa gitu loh. Kita harus dewasa menyikapi segala hal. Gak bisa yang kayak anak-anak kayak maunya masih kayak gini kayak gitu, gak bisa. Ini kita di sebuah bahtera. Udah bahtera keluarga. Jadi aku imam, kamu nakodanya, kamu wakil nakodanya, gimana kita bisa mengibarkan kapal kita, jalan kapal kita dengan baik gitu. Jadi mau ada badai, hujan, ada ombak yang besar, harus dilalui bersama gitu. Harus kamu yang support aku, jangan sampai kamu yang jadi
kita sama-sama musuh-musuhan di kapal nanti berantem setir. Kalau udah kawin enggak lah. Kalau masih pacaran pasti punya ego. Ego. Makanya ini yang aku persiapin sama dia. Jadi kayak kadang-kadang kan kita kepikirnya nikah tuh enaknya aja. Jadi kita tuh harus jangan mikir enaknya aja. Enaknya nanti kita bisa berdua. Tiap hari tidurnya berdua. Pergi kemana berdua. Di rumah berdua. Orang drama pernikahan tuh lebih berat. Tapi aku yakin nih. Aku udah yakin banget. Kalau kamu bener-bener bisa nurut sama aku. Aku yakin banget ini kita bisa sama-sama gitu. Kita bisa besar sama-sama. Aku sampai bilang gini. Kamu harus lebih setelah nikah sama aku. Kamu harus lebih dari diri kamu sekarang. More. Aku dulu ngajarin adik-adikku satu-satu. Dari kita sama-sama belum apa-apa. Kita semua bisa jadi apa-apa. Kita bisa bikin apa aja. Kita bisa berkarya apa aja. Aku yakin kamu bisa lebih dari itu semua gitu. Jadi maksudku pernikahan ini gak akan bikin kayak aku tuh bukan suami yang kayak. Misalnya nanti aku jadi suami kayak istri gak boleh ngapa-ngapain bakal gitu aja. Enggak. Dia harus berkembang. Dia harus menggali bakat-bakatnya. Kalau bisa aku yang kayak nge-produce dia. Aku yang menggali dia bisanya apa, sukanya apa. Kayak awal-awal aku semangatin dia kembali mau nyanyi, kembali dia mau main film tuh susah banget loh Bun. Dia mau main film tuh susah banget. Itu aku nego, ya Allah. Seumur dia sama Bunda, baru tahun 2020 dia mulai maksudnya serius mau nyanyi. Bener. Apa dulunya suruh kerja bisnis, nggak mau. Dia emang dari dulu nggak mau, nggak ada. Bikin produk kosmetik, suruh promo aja barang dia sendiri. Sekarang Bunda minta bantuin promo barang Bunda. Cepet banget. 2020 dia itu baru Aurel yang kan udah maksudnya udah mulai kerja. Terus ini tahun ini mau punya produk, udah mulai punya produk sendiri. Udah nyanyi juga mau punya single lagi. Terus abis itu katanya mau duet sama kamu. Jadi tahun 2020 nih Bunda merasakan memang dia juga baru mulai untuk. Bener. Mungkin kadang-kadang omonganku tuh pedes Bun. Omonganku tuh pedes. Mau sama dia sama adik-adikku. Aku pedes banget Bun. Tapi itu buat ngebangun dia. Kayak kamu umur segini kamu mau ngapain aja sih? Kamu udah dapat apa? Aku bukan hitung-hitungin apa yang kamu udah hasilkan. Tapi kamu mau gimana sih? Kamu waktu kecil pernah punya mimpi apa sih? Kamu mau kayak gini-gini. Aku sampai pedesnya gitu kalau ngomong. Nyanyinya bagus, suaranya bagus, dari umur berapa disuruh jadi penyanyi? Gak mau. Gak pede gitu kan. Baru di 2020 dia berani. Makanya aku sampai bilang gini, ini kalau kamu main film, kamu masuk nominasi aja, kamu harus bangga. Kamu udah masuk nominasi pendatang baru ini. Kamu harus bangga dengan karya-karya yang kamu udah bikin gitu. Itu kan sepak terjang kamu, nanti bakal dilihat anak cucu. Oh, mama aku main tuh di film Asia Man, alhamdulillah bisa pecahin box office Netflix, bisa ini, bisa itu. Oh, hebat ya mamaku, ternyata bisa gini. Itu anak-anak kita kan bangga, apalagi di situ perannya bagus, keren, dan dia di situ actingnya menurut aku di luar ekspektasiku. Dia memberikan 100% gitu untuk perannya di situ. Aku kaget karena dia, ya ampun, aku bilang aku nggak pede gitu sampai aku di lokasi aja tuh aku sampai harus ngomel gitu. Nah itu yang aku bangga sama dia. Habis dia ngomongin gitu nggak kayak cuma nolak-nolak aja, tapi dia keluar dengan menjadi seorang yang maksud aku bangga banget lah. Aku kayak dia tiba-tiba ngeluarin lagu bagus. Walaupun lagunya aku nggak terlalu ini. Yang mana nih yang nggak terlalu? Lagu yang kepastian. Aku walaupun lagunya ya lah aku dukung segala macam. Tapi itu lagu tuh kan sebelum ketemu kamu. Iya sebelum ketemu, tapi aku kan temenin dia lagi rekaman, lagi dia bikin. Rekaman yang ada kamu tuh adalah rekaman yang kelima. Tapi aku denger Bun lagu itu lagi dikirimin dari awal, dari masih dinyanyiin orang, aku udah denger lagu itu. Tapi itu lagu sebelum kenal Atta kan? Enggak, belum dekat sama dia. Belum dekat kan? Tapi dikeluarinnya momennya. Iya, karena dikeluarin aja nih. 3 kali take jelek semua. Ya, makanya jadi aku tuh denger suara orang, kan tadi yang nyanyi cewek gitu kan. Aku denger ada beberapa lagu. Wah, lagu ini sayang jangan ini dong, aku pasti diserang satu Indonesia. Kok kamu bisa ngasih lagu lain, lagu apa? Udah aku udah anterin kamu tiap malam. Tapi lagu yang baru suka? Suka. Bagus ya lagu yang baru ya. Sebenarnya lagunya ini katanya ada perubahan juga. Aku udah tahu juga. Pasti lirik tahu. Pasti lirik aslinya nggak kayak gini. Aku udah tahu. Ini lirik aslinya pasti nyerang aku nih. Aku udah tahu banget. Nggak nyerang. Jadi dia minta sama siapa? Dia punya temen nggak tahu dia siapa. Dia minta lagu. Tiba-tiba Bun, aku mau nyanyi lagu. Aku bilang,
Ntar kalau baikan nih gimana? Udah aku mau lagu. Nah dia mintalah lagu gini-gini. Gak nyerang sih. Cuma pasti ya kamu bete aja. Bete, pasti bete. Bete kedua kali kalau lagu Bete. Abis itu di Sumba, Bunda pas dengerin dia lagunya, Bunda ngomong, Kak, pas dia baru pulang, ini yakin liriknya mau tetap ini udah baikan kan? Bunda aku mau ganti lirik. Akhirnya mereka konsul dia minta lirik apa ke sini. Terus Bunda dengerin lagu yang lirik barunya. Oke lah bagus gitu. Kalau kamu dengar lirik yang pertama. Iya, sebenarnya aku tuh bikin lagu galau-galau gitu tuh banyak Bun. Cuman aku tuh kalau ngeluarin aku takut nyinggung dia. Ya, kalau ini di sini ini nggak nyerang, cuma aku udah denger dong lagu, kan aku modelnya video klipnya. Iya, bukan yang sekarang kan udah enggak. Yang Oh, iya. awalnya Iya. nggak nyerang tapi bukan kayak nggak dia nyerang, dia sakit sedih padahal dia cinta banget. Tapi gitu. secara tersuratnya itu agak Iya, menusuk juga sih. tersirat, iya. Itulah kedalaman sebuah lagu. Jadi lagu Iya, itu iya. kadang bisa banyak arti. Iya. Tapi overall ya aku nggak apa-apa lah. Yang penting kalau aku tuh asalkan dia happy, dia sukses dengan bidangnya, aku udah Amin, bangga lah. amin. Gitu. Tapi semenjak putus sampai sekarang perubahan kalian berdua ada nggak? Mungkin kalau perdapatan kecil mah biasa ya. Tapi perubahannya ada sih. Aku ngelihat dia yang lebih nurut, lebih nggak. Harus lah kan mau nggak- jadi istri. Iya, jadi udah nggak kayak kayak dulu gitu yang apa-apa nggak maksudku kita tuh harus bisa tahan emosi kita, harus kayak gini, udah nggak kayak gitu lagi gitu. Jadi Amin. amin. Walaupun itu proses yang nggak bisa langsung hilang. Ya. Tapi paling nggak Tapi kamunya juga berubah banget sih. iya, aku kan tadi aku bilang ketika aku ngelihat dia bersalah, aku harus nunjuk diriku, tiganya ke aku di arah tunjukkan. Jadi aku itu juga bagus. aku koreksi diri aku juga segala macam halnya, kayak mungkin aku harus kayak gini walaupun sebenarnya perubahan aku tuh lebih baik aku lakukan setelah menikah gitu, karena mungkin Tapi dulu kan katanya udah mau nikah. iya, makanya kalau sekarang karena udah semakin dekat nikahnya jadi lebih Semakin deket ya? Emang kapan, Tak? Emang kapan? ya lah aku nggak tahu aja deh Jadi GBK jadi nih, Tak ya? Insya Allah. Tapi ini minta izin dulu, ntar sana dulu urus. Nanti kalau nggak dapet juga ya jangan dipaksa. Kan itu yang penting kan halalnya gitu. Gak usah ribet-ribetnya. Kadang-kadang aku kepikiran harus begini nggak akan sempet. Ini mah kelamaan segala macam. Gak usah terlalu gimana lah. Nanti habis nikah, nanti kan orang juga sekarang semua habis nikah, kelar pandemi semua orang mau bikin acara lagi. Gak tahu kapan kelar pandemi. Nah itu orang nggak tahu. Tapi kan semua orang juga habis pandemi. Banyak kemarin pasangan-pasangan yang baru nikah, habis pandemi gue mau bikin acara lagi, pengen undang teman-teman, pengen ini. Karena pas pernikahan dia nggak ada teman-temannya, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ya itulah ya cobaan zaman sekarang gitu. Jadi nggak usah dipaksa terlalu muluk-muluk. Misalnya harus gini enggak. Kalau gini nggak bisa ini ya udah gini. Ini nggak bisa gini ya udah gini. Lebih sekarang tuh zamannya mengalah. Ya fleksibel. Terus anak tetap banyak? Banyak sih, anak banyak Bun. Nah Bunda gak setuju ya anak banyak? Bukan, lo setuju dong. Setuju, oke. Selama kamu mampu, kenapa nggak punya anak banyak kan? Bener. Aku sampai ngebangun rumah itu isi kamarnya 15. Itu aku udah siapin Bun. Tapi kalau banyak tuh aku seneng gitu. Aku walaupun dulu karena dulu aku lahirnya dari keluarga yang anak banyak ya. Hebat gitu. Tapi habis itu sedikasihnya Tuhan lah ya. Jadi iya, mau betul, bagaimanapun sedikasih. Kan Tapi berencana nggak Nah, apa-apa dong. Yang penting. maksudnya aku bukan tipikal yang kayak 2 anak cukup gitu. Memang itu Ya, cukup. Jangan. Cuman kalau menurut aku banyak anak banyak rezeki. Benar-benar. Selagi kita mampu, kita bisa nanti sekolahin anak kita bertanggung jawab sama anak-anak kita, kenapa enggak? Oke, terakhir Tak, coba dong minta doanya buat yang nonton. Walaupun yang gak nonton pasti gak sebesar channelnya Atta, tapi kan pasti ada yang Enggak nonton juga lah. nih. Coba Banyak juga minta ini. doanya terakhir. Ya untuk para teman-teman Hermansyah. para subscriber The Hermansyah atau dari subscriberku juga yang pada nonton Ya, di ya, sini, mohon doanya untuk aku ke depannya semoga lancar, karena aku yakin banget sebelum kalau ada pernikahan atau apapun tuh gak ada yang gampang, akan bakal banyak banget problema. Yang pasti per Januari kemarin aku tuh udah yakin banget aku harus menikah. Jadi kalau memang ada halangan atau apapun itu kita coba selesaikan bersama, cari jalan keluarnya bersama, karena kalau bagaimanapun tetap
tetap sulitnya banyak. Aku sampai kepikir loh setiap hari ini gimana ya kayak gini. Banyak banget yang aku pikirin masalah di step-step ke depannya gitu. Tapi kalau memang semoga ya kalau memang akunya yakin, akunya udah menggebu-gebu pengen melaksanakan salah satu ibadah yang memang aku sebagai anak laki udah gak muda banget juga. Anak pertama menurutku aku udah saatnya aku siap untuk mempunyai keluarga dan aku juga udah gak sabar pengen punya anak gitu sih. Aku paling gak sabar pengen punya anaknya sih Bun. Ya pastilah. Pengen banget punya anak. Jadi mohon doanya semua. Semoga lancar-lancar aja. Semoga baik-baik aja. Dari diri aku dari hatiku yang terdalam udah mau banget. Udah mau menjalankan ini banget gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke Atta, makasih. Makasih udah juga mau Bunda. podcast sama Bunda. Nanti gantian. Semoga podcast berikutnya udah halal ya. Udah halal bener. Amin. Nanti kita main lagi kesini udah halal ya guys. Tapi abis ini ntar aku undang Bunda juga. Iya dong. Aku mau interogasi balik. Aku tahu yang mau ditanya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Caramu menyayangi